Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tega jika melihat tetangga atau kerabatmu kelaparan? Apalagi yang kelaparan anak yatim piatu yang tak punya saudara, yang hidup sendirian. Kisah ini menggambarkan ketidakpedulian terhadap sesama. Tega melihat seorang anak yatim piatu yang hidup sendiri, yang rela mengais kardus bekas dan botol plastik, namun di saat kelaparan tidak ada satu orang pun yang peduli dengannya. Sebelum kisah ini saya lanjutkan, bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Serta aktifkan tombol lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih. Siang itu panas menyengat. Matahari menggantung tepat di atas kepala, nyorot langsung ke sebuah gubuk kecil berlapis seng berkarat di ujung kampung. Gubuk itu tampak seperti akan runtuh setiap saat. Atapnya bocor, dindingnya terbuat dari triplek lapuk dan papan bekas yang disatukan seadanya. Di depannya, sepeda tua tanpa rantai bersandar lemas pada pagar bambu patah. Di dalamnya, tinggal seorang anak bernama Tony, 13 tahun. Ia hidup sendiri, tanpa ibu, tanpa ayah, sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat Tony berumur 7 tahun. Tak ada keluarga yang mengurusnya, dan tak ada rumah yatim yang datang menjemput. Tony tumbuh di sela-sela ketidakpedulian dan kepura-puraan. Setiap pagi, Tony bangun sebelum ayam berkokok. Ia akan menyusuri jalanan kampung dengan karung goni yang hampir sobek, mencari kardus, botol plastik, dan besi bekas. Kadang-kadang, jika beruntung, ia menemukan makanan sisa dalam bungkus nasi yang dibuang di tong sampah. Tubuhnya semakin hari semakin kurus, kulitnya kusam dan penuh luka lecet. Kedua matanya cekung, menyimpan kelelahan anak kecil yang tak pernah sempat menjadi anak-anak. Tapi ia jarang mengeluh. Tony hanya berharap ada satu orang saja yang mau menyapanya dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak ada. Beberapa tetangga memang pernah berkata, "Kasihan Tony ya," sambil menutup jendela ketika ia lewat. Ada juga yang mengusirnya dari depan warung karena takut dagangannya dikurapi. Pernah suatu malam, Tony mendatangi rumah Bu Inah, penjual nasi uduk. Ia berdiri di depan pintu sambil memegangi perutnya yang kosong. Lampu rumah terang, suara televisi terdengar dari dalam. Tapi saat Tony mengetuk dan berkata lirih, "Bu, saya lapar," lampu itu tiba-tiba dimatikan. Tony berdiri di sana dalam gelap, menahan tangis. Lalu pergi kembali ke gubuknya, berjalan pelan sambil menyeret karung kosong. Hari demi hari berlalu. Sampai suatu hari, Tony tak terlihat lagi. Tak ada suara karung diseret di pagi buta. Tak ada suara batuknya yang biasa terdengar dari gubuk. Hari pertama, warga hanya berkata, "Mungkin dia sedang ke kota." Hari kedua, bau aneh mulai muncul di sekitar gubuk, tapi dianggap angin got. Hari keempat, bau busuk mulai menyebar lebih luas. Tetangga terdekat mulai mengeluh, tapi tak ada yang cukup peduli untuk memeriksa. Mereka hanya menutup hidung dan berkata, "Mungkin bangkai tikus." Sampai hari ketujuh, seorang anak kecil yang sedang bermain petak umpet secara tidak sengaja membuka pintu gubuk Tony yang setengah tertutup. Ia berteriak. Orang-orang berdatangan, lalu terdiam. Di dalam gubuk itu, Tony terbujur kaku di pojokan, di atas tikar sobek berlapis kardus. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Kedua tangannya melingkar di perut. Mulutnya terbuka, seolah ingin berteriak, atau mungkin ingin makan. Di sampingnya ada gelas kosong dan piring berisi remah kerupuk kering yang sudah berjamur. Wajah Tony menghitam, matanya kosong menatap langit-langit gubuk. Namun dari sudut matanya masih terlihat garis air mata yang sudah mengering. Orang-orang hanya bisa menatap. Tak ada suara, tak ada tangisan, hanya bisik-bisik. "Kenapa nggak ada yang tahu? Kok bisa sampai kelaparan gini? Kenapa dia nggak minta tolong?" Tapi pertanyaannya bukan kenapa Tony tidak meminta. Pertanyaannya adalah, kenapa semua orang pura-pura tidak dengar? Malam itu, hujan turun. Dan untuk pertama kalinya, kampung itu benar-benar hening. Karena di bawah atap seng reot itu,
telah lahir sebuah dendam sunyi. Sejak malam hujan yang mengiringi pemakaman Tony, kampung itu berubah. Bukan karena rasa duka, tapi karena sesuatu yang lebih halus, lebih gelap. Seminggu setelah pemakamannya, kejadian aneh mulai terjadi. Awalnya hanya suara. Sekitar pukul 2 pagi, ketika semua orang sedang tidur, terdengar ketukan pelan di pintu rumah-rumah warga. Ketukan itu sangat lembut, seperti jari-jari kecil yang mengetuk dengan ragu, seperti anak kecil yang tak ingin mengganggu, tapi sangat membutuhkan bantuan. Tok, tok, tok. 3 ketukan, selalu 3. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Lilis mengira itu maling. Ia mengintip dari lubang pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong dan angin dingin yang bertiup pelan. Namun yang lebih aneh terjadi keesokan paginya. Sepiring nasi dan lauk yang disiapkan di meja makan hilang. Tak ada tanda-tanda rumah dibobol. Tidak ada barang yang dicuri, hanya makanan. Bahkan piringnya diletakkan kembali di meja, bersih, seperti sudah dicuci. "Kamu yang makan?" tanya Bu Lilis pada suaminya. "Enggak, aku kira kamu." Kejadian serupa dialami beberapa rumah lain. Di rumah Pak Topan, mie rebus yang baru ditiriskan lenyap dari meja. Di warung Bu Ina, etalase yang penuh gorengan berkurang 3 buah, padahal warung belum dibuka. Semua kejadian terjadi di malam yang sama. Malam berikutnya, warga berjaga, tapi tetap saja ada ketukan. Namun saat dibuka, hanya angin yang masuk. Dan mulai saat itu, warga mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka melihat seorang anak kecil kurus berjalan tertatih sambil memegang perutnya yang cekung. Anak itu menatap mereka dari kejauhan, lalu berkata dengan suara parau, "Bu, Pak, aku lapar. Tolong, walau cuma 1 sendok." Warga mulai gelisah. Anak-anak kecil menjadi ketakutan dan menolak tidur sendiri. Mereka mengaku melihat kakak kurus berdiri di luar jendela sambil menangis. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, saat seorang pemuda bernama Guntur pulang larut karena ronda. Di ujung jalan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Seorang anak laki-laki duduk di bawah tiang listrik. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Anak itu memandangi Guntur, lalu perlahan berdiri dan berjalan ke arahnya tanpa suara. Guntur ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Anak itu berhenti di depannya dan berkata pelan, "Kau tahu siapa yang menutup pintu hari itu?" Sejak pertemuannya dengan sosok Tony di bawah tiang listrik, Guntur merasa ada yang salah. Bukan hanya soal hantu, tapi ada sesuatu yang disembunyikan kampung ini. Kematian Tony bukan semata karena kemiskinan. Ada dosa kolektif yang tak pernah diakui. Hari-hari berikutnya, Guntur mulai menyelidiki. Ia mendatangi gubuk Tony yang kini dibiarkan kosong dan remuk. Di dalamnya masih tercium bau busuk samar yang bercampur bau tanah lembab. Ia mengamati dinding-dinding lapuk. Di salah satu sisi, tersembunyi di balik kardus bekas dan tika reot, ia menemukan selembar kertas lusuh yang menempel di paku karatan. Tulisan tangan anak-anak tertulis dengan tinta bolpen yang sudah luntur sebagian. Tertulis, "Hari itu hujan. Aku lari sambil teriak-teriak. Aku minta tolong. Aku menggedor pintu rumah itu, tapi pintunya dikunci. Aku tahu dia dengar, tapi dia pura-pura nggak ada orang. Aku kedinginan, lapar, takut, tapi aku nggak bisa masuk rumah siapa-siapa. Mereka semua tutup pintu.
Guntur terdiam lama. Tulisan itu seperti menyayat. Hari itu memang hujan deras, ia ingat betul. Bahkan saluran air sempat meluap. Tapi satu hal yang paling menarik perhatian, Tony menulis rumah itu. Rumah mana? Ia melangkah keluar dan berdiri di depan gubuk Tony. Hanya satu rumah yang persis menghadap langsung ke gubuk itu. Rumah Pak Darsan. Pensiunan PNS, tinggal sendiri, dikenal pelit dan tertutup. Rumahnya besar tapi gelap. Jendelanya selalu tertutup rapat. Guntur menelan ludah, lalu mendatangi rumah itu. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok. Tak ada jawaban. Ia ketuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Akhirnya terdengar langkah berat dari dalam. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk menampilkan wajah Pak Darsan yang tampak lebih pucat dari biasanya. Guntur, ada apa malam-malam begini? Guntur menyodorkan kertas lusuh itu. Pak, ini saya temukan di gubuk Tony. Bapak tahu sesuatu soal malam hujan itu? Pak Darsan membacanya, diam beberapa detik. Wajahnya tegang, matanya gelisah, tangannya gemetar. Lalu ia berkata pendek, "Aku tidak buka pintu untuk siapapun malam itu. Aku pikir itu maling, anak-anak nakal. Jadi aku diam saja. Aku matikan lampu." Guntur menatap Pak Darsan lekat-lekat. Bapak yakin hanya itu yang terjadi. Pak Darsan menutup pintu tanpa menjawab. Malam harinya angin berhembus kencang dari arah timur. Langit cerah, tapi udara dingin menggigit tak biasa. Sekitar pukul 1 malam, tiba-tiba api terlihat membumbung dari rumah Pak Darsan. Warga berlarian panik. Api muncul bukan dari dapur, tapi melainkan dari ruang tengah, seperti menyala dari dalam lantai. Pak Darsan ditemukan terbaring pingsan di lantai ruang tamu, sementara api membakar dinding dan perabot. Aneh, tidak ada pemantik, tidak ada kompor menyala. Ketika api berhasil dipadamkan oleh warga, Guntur dan beberapa orang masuk ke dalam rumah dan apa yang mereka temukan membuat semua orang tercekak. Di dinding ruang tamu, terbakar setengah gosong, terpampang tulisan besar dari arang hitam. Pintu yang kau tutup tak akan terbuka di akhirat. Tulisan itu seperti dicoret dengan tangan kecil namun penuh amarah, goresannya dalam, mengelupas cat dinding. Pak Darsan sadar beberapa jam kemudian. Ia berteriak-teriak histeris. Dia masuk, anak itu masuk. Dia jalan pelan-pelan dari jendela. Aku sudah bilang maaf, aku bilang maaf. Tapi terlambat. Karena malam itu, semua orang sadar Tony tidak hanya lapar, ia juga mengingat. Ia tahu siapa yang menutup pintu. Dan satu teka-teki pun terbuka. Jika kau tidak membuka pintumu untuk orang lapar, apakah hatimu juga tertutup selamanya? Setelah rumah Pak Darsan terbakar dan teror itu mencuat, suasana kampung semakin mencekam. Warga kini mulai saling tuding. Siapa yang dulu menolak Tony, siapa yang pura-pura tidak tahu. Tapi malam-malam berikutnya membungkam semua mulut. Karena Tony mulai berbisik. Malam pertama, Bu Ina penjual nasi uduk sedang membereskan warungnya. Ia menyusun ulang tumpukan kerupuk, lalu mematikan lampu. Warung kecil itu menempel pada rumahnya, hanya dipisah dinding triplek. Ia berjalan menuju kamar sambil menguap, lelah setelah seharian berdagang. Tepat ketika ia merebahkan tubuh di ranjang, ada suara. Suara dari balik dinding. Lirih, seperti bisikan anak kecil. Ritmenya datar, tapi menyayat. Bu, aku cuma minta nasi. 1 sendok aja. Cuma 1 sendok. Bu Ina duduk tegak, wajahnya pucat. Ia pasang telinga dan suara itu datang lagi, lebih jelas. Kenapa waktu itu ibu lempar aku pakai sendok? Aku nggak curi.
Aku cuma lapar." Bu Ina menjerit dan berlari keluar kamar. Ia mengetuk rumah tetangga tengah malam sambil menangis. Dia ngomong dari dinding, aku dengar sendiri." Warga menganggap Bu Ina hanya trauma. Tapi keesokan paginya, mereka dikejutkan sesuatu yang lain. Dinding warungnya, tepat di tempat ia mendengar suara itu, dipenuhi bekas tangan kecil, seperti cetakan tangan bocah yang berusaha keluar dari dalam dinding. Dan di tengahnya, tertulis dengan darah beku, "Aku tidak pernah mencuri, aku hanya mau makan." Malam kedua, Pak Darto, ketua RT yang dulu sering menghindari Tony karena dianggap bawa energi negatif, mengalami kejadian ganjil. Ia sedang menonton televisi ketika layar tiba-tiba mati sendiri. Lalu, terdengar suara gurat-gurat dari dalam tembok, seperti kuku yang menyeret pelan dari dalam. Grit, grit. Pak Darto berteriak pada istrinya, "Tikus mungkin." Tapi istrinya membalas gemetar, "Tikus apa yang bisa mengucapkan nama kita?" Lalu, mereka berdua mendengar suara kecil dari dalam lantai kayu. Pelan, tapi ritmis. Tok, tok, tok. 3 kali. Dan malam itu, seluruh rumah Pak Darto dihantui aroma busuk. Mereka coba mencari bangkai tikus. Tak ada. Tapi dari sela lantai, muncul bulir-bulir nasi yang sudah berjamur keluar satu-satu, seolah dimuntahkan dari bawah. Guntur menemukan petunjuk baru. Guntur kembali menyelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan Tony. Ia menemukan fakta lain. Banyak warga tahu Tony kelaparan, tapi mereka menganggapnya bukan urusan. Di pos ronda, di warung, di masjid, semua tahu Tony sering datang dan diam saja, berharap ada yang menyisiakan makanan. Tapi tak satu pun yang peduli. Di gubuk Tony, Guntur menemukan goresan arang di dinding lain. Kata-katanya bukan keluhan, tapi pertanyaan. Apa aku tidak layak makan hanya karena aku miskin? Kenapa semua orang punya sisa nasi tapi tidak ada yang memberi? Kalau aku mati, apa sisa nasi itu ikut kalian ke kubur? Guntur gemetar. Ia sadar ini bukan lagi tentang Tony seorang anak kecil, tapi tentang kemarahan yang lahir dari kelaparan, kesepian, dan keabayan. Teka-teki kedua terbuka. Suara dari dinding. Malam-malam berikutnya, warga mulai menyumpal dinding dengan kain, menggembok lemari, menyimpan makanan dalam kotak logam, dan tidur dengan telinga disumbat kapas. Tapi tetap saja suara itu datang. Karena Tony tidak lagi mengetuk pintu. Dia mengetuk hati yang dulu menolak. Dan teka-teki kedua kini berbunyi, apa kalian pernah mendengar suara perutku yang kosong dulu, sebelum suara bisiku mengisi setiap malam kalian? Malam-malam di kampung itu, kini tak pernah benar-benar tidur. Warga hidup dalam ketakutan. Anak-anak tidur di dekap orang tuanya. Makanan disimpan rapat, jendela disekat, dan lampu tetap menyala sampai pagi. Namun, tetap ada suara, tetap ada bisikan, dan tetap ada rasa dingin yang menelusup ke celah-celah rumah, seolah Tony tak ingin mereka tidur tenang. Karena ia sendiri tidak pernah diberi ketenangan sebelum mati. Di tengah kekacauan itu, Guntur merasa Tony mencoba berbicara lebih dari sekadar membalas dendam. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan Tony, sesuatu yang ingin diselesaikan. Ia kembali ke gubuk Tony siang itu saat langit mendung dan udara lembab. Gubuk itu hampir runtuh, atap sengnya terbelah, dindingnya mulai roboh. Tapi entah kenapa, bagian dalamnya tetap terasa dingin dan hampa, seperti waktu membeku di sana. Guntur duduk di pojok ruangan dan bersandar pada dinding belakang. Ia memperhatikan bekas-bekas tulisan Tony di dinding, lalu menyadari ada sebuah papan lantai yang tidak sejajar. Dengan hati-hati, ia congkel.
Di baliknya, ia menemukan sebuah kain merah kumal yang membungkus benda kecil. Saat ia buka, terlihat sebuah kunci logam kecil, berkarat tapi masih utuh. Di ujung kain, tertulis goresan tinta. "Kalau aku mati, kasih ini ke orang yang mau dengar ceritaku." Guntur tertegun. Siapa yang dimaksud Tony? Lalu ia ingat satu nama. Karyo, seorang pemulung tua yang biasa berbincang dengan Tony. Ia tinggal di dekat sungai, di balik pasar. Guntur segera mencarinya. Pertemuan dengan Karyo. Karyo duduk di gubuk bambu kecil sambil membakar sisa plastik untuk menghangatkan tubuh. "Guntur," katanya pelan saat melihatnya datang. "Kenapa kamu ke sini?" Guntur mengeluarkan kunci itu dan menyodorkannya. "Ini dari Tony." Mata Karyo langsung berkaca-kaca. Dia benar-benar udah nggak ada ya?" Guntur mengangguk pelan. Karyo menghela napas panjang, lalu berkata, "Waktu itu, Tony bilang dia sering melihat orang buang makanan. Dia tanya, 'Apa orang kenyang suka buang makanan, Pak?' Saya nggak bisa jawab. Dia juga pernah bilang, dia nemu buku bekas. Buku itu dia jadikan tempat nulis cerita dan nama-nama, kayak catatan harian." Guntur mendadak ingat, di gubuk Tony ada laci tua yang dulu tidak bisa dibuka. Mungkin itulah tempat kunci ini digunakan. Isi laci rahasia. Malam itu juga, Guntur kembali ke gubuk Tony. Ia duduk sendiri dalam gelap, hanya ditemani senter dan rasa dingin yang menusuk. Dengan tangan gemetar, ia selipkan kunci ke laci kecil di bawah rak kayu rayot. Klik. Laci terbuka. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah buku catatan kecil bersampul lusuh. Saat Guntur membuka halaman pertama, tertulis, "Ini buku terakhirku. Kalau aku nggak ada, semoga orang tahu. Aku nggak males. Aku nggak bodoh. Aku cuma lapar." Lalu ia membaca isinya. Dan disinilah teka-teki terbesar muncul. Isi catatan Tony. "Aku pernah ke rumah Bu Ina. Dia lempar sapu. Pak RT bilang, aku bawa nasi buruk. Aku hanya minta air putih. Ibu warung bilang, aku harus cuci kaki dulu, baru boleh lewat. Aku tahu siapa yang buang sisa ayam ke tong sampah belakang masjid. Aku ambil, tapi kata mereka, aku najisin tempat ibadah." Di halaman terakhir, Tony menulis, "Kalau suatu hari aku nggak kelihatan, mungkin aku udah nggak kuat. Tapi aku nggak akan pergi sampai semuanya tahu siapa yang benar-benar membiarkan aku mati." Guntur memejamkan mata. Air matanya menetes. Ini bukan cuma soal kelaparan, ini soal pengabaian bersama. Semua orang tahu, tapi tak satu pun bertindak. Lalu, tiba-tiba, senter di tangan Guntur mati. Gubuk jadi gelap total. Dan di dalam keheningan itu, ada suara dari balik tembok. "Terima kasih, kamu dengar. Tapi mereka belum." Lalu suara itu berubah. "Ayo Guntur, bantu aku. Bantu aku tunjuk siapa yang paling tega." Guntur membuka mata. Buku itu masih di tangannya. Halaman terakhir kini tertulis sesuatu yang belum ada sebelumnya. Satu dari mereka menolak memberi makan, tapi juga menolak menguburkanku. Teka-teki ketiga terbuka. Siapa yang paling tega? Yang membiarkan aku lapar dan bahkan tak mau menyentuh jasadku? Petunjuk mengarah pada seseorang yang selama ini diam, bahkan saat Tony sudah mati. Dan plot twistnya mulai membentuk. Malam kembali turun di kampung itu. Malam yang basah dan dingin. Tapi bukan hujan yang membasahi tanah, melainkan air mata dan ketakutan. Semakin banyak warga mengaku mendengar suara Tony. Bukan lagi hanya dari dinding atau bawah lantai, tapi dalam mimpi.
Dalam mimpi-mimpi itu, Tony berdiri di tengah jalan kampung, memandangi rumah-rumah satu persatu. Wajahnya kelaparan, matanya hitam, tangannya gemetar sambil membawa karung goni sobek. Dan ia selalu berkata satu kalimat yang sama. "Kenapa kalian biarkan aku mati seperti binatang?" Doa bersama di makam Tony. Guntur, yang kini dianggap satu-satunya yang tidak dihantui, mengajak warga berkumpul di makam Tony yang terletak di pinggir kebun pisang dekat sawah. Makam itu sederhana, hanya batu nisan kecil bertuliskan nama Tony, tanpa tanggal lahir. Bahkan tanggal kematiannya pun hanya dugaan. "Kita harus minta maaf," kata Guntur. "Setidaknya jangan terus mengabaikan meski dia sudah mati." Malam itu, seluruh warga berkumpul. Mereka membaca doa, membakar dupa, membawa makanan tumpeng, nasi putih, ayam goreng, tahu, tempe. Satu persatu warga berlutut di depan makam Tony, menyisihkan makanan, menangis, dan meminta maaf. Tiba-tiba, angin berhenti, pohon-pohon seolah membeku, dan terdengar bisikan serempak, sangat pelan namun jelas. Sudah ada yang mau dengar, tapi belum ada yang mau mengaku. Seketika itu, semua mata tertuju ke arah yang sama. Seorang perempuan tua yang berdiri paling belakang menunduk, wajahnya tertutup kerudung lusuh. Bumira. Dia dikenal pendiam, tinggal sendiri, dulunya tukang urut. Tapi selama ini tak pernah terlihat datang ke gubuk Tony, bahkan saat Tony meninggal. Guntur berjalan pelan ke arah Bumira. "Bu, Tony bilang ada seseorang yang bukan cuma menolak memberinya makan, tapi bahkan tidak mau menguburnya." Bumira terdiam. Tangannya gemetar, lalu perlahan ia berkata, lirih namun menyayat, "Hari itu Tony datang ke rumah saya, badannya gemetar. Ia bilang, 'Bu, saya udah gak kuat, tolong saya.' Tapi saya takut. Saya pikir dia kerasukan atau mungkin mau nipu saya. Jadi saya suruh dia pergi. Saya bilang saya gak punya makanan. Tapi malamnya saya dengar suara dia merintih di balik jendela. Saya buka sedikit. Saya lihat dia tergeletak di depan rumah. Saya tutup jendela. Saya pura-pura gak lihat. Air matanya jatuh deras. Besoknya dia masih di sana, tapi sudah dingin. Saya panik. Saya nggak tahu harus apa. Jadi saya seret tubuhnya ke belakang gubuknya. Saya biarkan di sana. Saya takut dilaporin, takut dikira saya yang bikin dia mati." Semua orang terdiam. Tony tidak langsung mati di gubuknya. Dia mati di depan pintu rumah Bumira, dan tubuhnya sempat disembunyikan, dibiarkan membusuk, hingga akhirnya ditemukan seolah meninggal sendiri di gubuk. Tangis warga pecah. Guntur menatap makam Tony yang kini dikelilingi cahaya bulan,
lalu membaca halaman terakhir buku Tony sekali lagi. Tulisan di sana kini berubah, seolah diukir baru. Terima kasih, karena sekarang kalian semua sudah tahu, tapi bukan dendam yang kubawa. Aku cuma ingin dikenang sebagai anak, bukan bangkai jalanan. Esoknya, kampung itu berubah. Setelah malam pengakuan itu, tak ada lagi suara dari dinding, tak ada ketukan, tak ada mimpi buruk. Warga kini rutin mengantarkan makanan ke panti asuhan, membuat dapur umum kecil di pojok kampung, dan mendirikan sebuah papan kecil di depan makam Tony, bertuliskan, "Di sini pernah tinggal seorang anak yang kelaparan. Karena kita semua diam, namanya Tony. Dan mulai hari ini, tak akan ada Tony lain di kampung ini." 3 hari setelah kampung tenang, Guntur menemukan sepotong kertas terselip di balik buku Tony. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Isinya adalah surat kecil, mungkin tak pernah sempat dikirim. "Pak Guntur, kalau suatu hari Bapak baca ini, artinya saya udah gak ada. Saya nulis ini karena cuma Bapak yang pernah senyum sama saya waktu saya numpang duduk di pos ronda. Saya cuma mau bilang makasih. Meskipun saya lapar, setidaknya saya pernah lihat orang yang gak jijik sama saya. Kalau Bapak baca ini, tolong jaga kampung ini. Jangan biarkan ada anak seperti saya lagi. Salam dari saya, Tony." Guntur meneteskan air mata. Langit sore itu berwarna kelabu. Angin berhembus pelan, tapi tak lagi terasa menyeramkan, hanya menyedihkan. Dan kampung itu akhirnya menangis.